radhiyallahu ankum, wa kana Makhulun ad-Damsyiki. Makhul ad-Damsyik, orang Damsyik ini, Damsyiki ya. Idza ra'a janazatan, jika beliau itu melihat jenazah, qala uhdu fa inna raihun. Uhdu itu ghadwatus sair fi awal nahar. Berangkatlah kamu sekalian pagi hari, maka sesungguhnya raihun, mereka itu siang harinya dalam keadaan tenang sudah. Sebagai apa? Mau'idatan balighatan wa ghaflata sari'atin yudhibul awal fal awal wal akhiru la aklalahu. Kalau yang berakal, yang akhir itu tidak berakal namanya. Makanya gini, kalau ada jenazah cepat-cepat berangkatkan di pagi hari sampai waktu sorenya mereka istirahat. Maksudnya apa? Pagi hari jam 10, duhur, asar. Kalau diundur tanpa adanya sebab sampai masuk waktu yang asar misalnya, tanpa udur ya, tanpa apa? Tanpa sebab ya, tanpa sebab, maka ketika itu la aglalah. Tapi kalau dia termasuk tidak berakal. Tapi kalau misalnya dia tadi itu menyebabkan si mayit tadi itu berubah baunya, haram, tidak boleh. Faham? Itu. Wa kharaja, keluar Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini kunyahnya Abu Yahya. Abu Yahya al-Basri, orang Basra, Irak. Khalfa janazati akhihi, di belakang jenazah saudaranya laki-laki. Wahua, ketika itu beliau yabki, menangis. Wa yaqulu, beliau mengatakan, la takir aini hatta a'lama ma sirta. Tidak akan senang pandanganku, tidak akan bahagia diriku, sehingga aku mengetahui kemana engkau akan menuju. Wala, dan tidak, wallahi, demi Allah, la a'lamuhu, aku tidak mengetahuinya, madum tuhayyan, semenjak aku hidup. Ya berarti nangis terus, sedih gitu loh. Sedihnya itu karena belum tahu menuju kemana kamu ini. Jadi pandanganku ini tidak akan tenang sehingga aku mengetahui kemana engkau pergi. Sedangkan demi Allah aku tidak akan mengetahui semenjak aku hidup. Itu maksudnya gitu. Faham tidak? Jadi makanya dikatakan orang hidup itu kalau dikatakan tenang terus enggak, kan tidak tenang dia. Dia tidak tahu akan menuju kemana. Ya. Sampai yo semoga dijaga oleh Allah. Tidak tahu Imam Sayyidina Ali apa ya. Beliau mengatakan kalau 40 hari tidak kena ujian dari Allah ini takut. Bayangin deh. Kalau 40 hari tidak kena sesuatu yang tidak nyenangkan dirinya itu takut. Karena apa? Kenapa kok Allah tidak ngasih ujian sama ana? Paham? Wa qala Sulaiman bin Mahran al-A'mash. Itu wa qala A'mash ya. A'mash itu Sulaiman bin Mahran namanya. Al-Kufi, orang Kufah. Orang Kufah. Kunna nashhadul janazata. Ada kami ini menyaksikan jenazah. Fala nadri, maka kami tidak tahu. Tidak tahu apa? Manu'azzi, kepada siapa kami ini akan bertakziah.
Ngucap kenang sopo ini? Gitu loh. Ngucapkan ke siapa? Karena apa? Li husnil qaumi kullihim. Karena keadaan ketika itu penduduknya itu, kaumnya ketika itu semuanya sedih. Ya. Dikatakan di sini wa hadza li kathrati i'tibarihim bil maut. Ini karena banyaknya renungannya mereka dengan yang namanya kematian. Karena begitu banyaknya mereka itu merenungi kematian, sehingga orang tidak tahu ini yang hidup ini siapa, yang mati ya, yang mati ini, yang kena ini siapa keluarganya. Karena semuanya nangis. Iya. Wa nadhara Ibrahimu az-Zayyat. Zayyat. Ya, Zayyat ini salah satu seorang arifin billah. Arifin billah. Ila unasin, kepada seseorang yatarahamun ala mayyit. Mereka saling memberikan kasih kesian atas mayit. Mereka itu saling ngomong gitu ya. Kang, kesian ya fulan itu sudah meninggal, kesian ya fulan itu meninggal. Nah, ini Ibrahim melihat kepada Zayyat tadi itu. Jadi Ibrahim bin Adham ngelihat Zayyat itu berada di depan orang-orang yang seakan yo, kesian ini mayit ya, kesian ini mayit ya, ya adalah mayit orang api. Ini jawaban ini. Faqala, siapa yang qala ini? Zayyat. Wa nadhara Ibrahimu az-Zayyat. Ibrahim ngelihat kepada Zayyat. Zayyat kepada itu ila unasin. Zayyat itu ketika itu bersama orang banyak. Faqala, berkata az-Zayyat, lau tarhamuna anfusakum lakana aula. Andai saja kamu sekalian ini mengkasihani dirimu sendiri, itu lebih baik, itu lebih utama. Innahu, sesungguhnya nyamayit qad naja min ahwali thalathatin. Ini mayit sudah selamat dari 3 hal yang menakutkan. Wajhu malakil mauti wa qad ra'ah. Wajahnya malaikat maut, dan dia sudah ngelihat ini mayit, yaitu ketika inda qabdir ruhihi, ketika pencabutan roh. Terus apa yang kedua? Wa mararatul mauti, mararatul mauti qad dzaqa. Pahitnya kematian dia sudah merasakan. Wa khauful khatimati, ketakutan dari penghujung kejelekan, qad amina, sudah aman ya. Gitu. Itu. Ini semuanya ini 3 hal ini orang yang pasti akan dapatkan ya, kecuali mereka yang memang dia itu sudah mendapat bantuan Allah sehingga dia istirahat. Wajahnya malaikat maut dalam keadaan baik, sakitnya kematian dia tadi itu diringankan oleh Allah. Ketakutan mati su'ul khotimah dia sudah husnul khotimah. Ini 3 hal ini untuk secara umum. Kalau secara khususnya ya mungkin akan dibebaskan oleh Allah, ya masuk bidul hisab itu ada kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yatba'u al-mayyita thalathatun, 3 hal yang akan mengikuti mayit. Fa yarji'u ithnani, 2 yang kembali. 2 yang kembali. Wa yabqa wahidun, sisa 1. Yatba'uhu ahluhu. Ngikuti itu mayit siapa?
ahluhu pertama, keluarganya. Keluarganya ngikuti. Wa maluhu, hartanya ngikuti. Wa amaluhu, amalnya ngikuti. Fayaji'u ahluhu wa maluhu. Maka kembali apanya? Keluarganya. Apanya? Hartanya. Tinggal apa? Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Wa yabqa amaluhu ay wa yabqa ma'ahu amaluhu. Tersisa bersama itu mayit amal perbuatannya. Ya. Wa minha, dari hal yang perlu dilaksanakan itu ayazura kuburahum. Untuk apa? Menziarahi, untuk yang namanya kuburan mereka. Wal maksudu doa, yang dituju itu apa? Doa. Dari min hadis ziarah, dari ini ziarah. Wal i'tibar, doa lahum, doa kebaikan. Dan ya, i'tibar itu renungan, mikir, supaya mikir. Iya ya, ini sudah di sini. Apa ndak maringane anak ta? I'tibar. Iya. Fa innahu yasiru ila ma saru ilai, karena sungguhnya dia akan menjadi kepada apa-apa yang mereka telah menjadi itu. Itu yang jadi tujuan pertama itu apa? Doa yang baik, bahan renungan. Yang ketiga apa? Manfaat ziarah kubur. Wa tarqiqul qalbi, melembutkan hati. Karena akan membuat apa? Hati itu takut sama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mandharan." Tidaklah aku pernah melihat, mandharin makna manduron, sesuatu yang dilihat. Tidaklah aku pernah melihat sesuatu yang aku lihat kecuali wal qabru afdha'u ay akbahu ay asna'u minhu, kecuali kuburan itu paling jeleknya, paling apapunnya. Ya. Jadi ente lihat kuburan, hatta seajib-ajibnya kuburan. Ini kuburannya ini ajib, dari marmer. Ente mau tinggal di sana? Ya anda lah, mau tinggal. Kuburan ditaruh di sini, kasih marmer, kasih ini, misalnya ditaruh lah. Di bawahnya apa? Ya tulang. Secara umum ya, tulang belulang. Kang itu. Jadi katanya Nabi, tidak pernah aku ngelihat satu pemandangan pun yang lebih jelek, yang lebih menakutkan, yang lebih tidak ngenakan di pandangan itu kecuali kuburan. Kuburan itu secara umum ini. Kalau kuburannya Nabi yo lain. Lain itu. Ya. Karena baitud dud wal wahdatu wal hurbatu, karena tempat cacing, tempat kesendirian, tempat terasingkan. Tempat terasingkan. Waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami ini keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu akan menuju Mekah. Fa'atal maqabira, maka Nabi itu mendatangi kuburan-kuburan itu. Fajalasa ila gabrin minha, duduk Nabi di kuburan tadi itu, di areal pemakaman tadi itu. Wa kuntu adnal qaumi minhu, aku kata Sayyidina Umar ketika itu yang paling dekat sama Nabi dibandingkan yang lainnya, duduknya maksudnya.
Fabaka wa bakaina. Maka ketika itu Nabi menangis, kami pun menangis, gitu loh. Faqala ma yubkikum, katanya Nabi bertanya, apa yang membuat kamu sekalian menangis? Kulna, kami mengatakan, libukaika, karena tangisanmu ya Rasul. Qala, Nabi menyatakan, hadza qabru Aminah bintu Wahbin. Ini adalah kuburan dari ibuku Siti Aminah. Ista'dzantu Rabbi fi ziyaratiha. Aku meminta izin kepada Allah untuk menziarahi. Fa'adzinali, maka Allah mengizini aku. Fasta'dzantu fi antastaghfir laha. Aku minta izin kepada Allah untuk agar aku memintakan ampun untuk ibuku. Fa'aba alayya, maka Allah tidak memberikan izin. Fa'adrakani ma yudrikul waladu minar riqati. Maka ketika itu aku merasakan kasih sayang anak kepada ibunya dari bentuk kelembutan. Ya. Nggak takut berarti tidak boleh diampuni itu. Naudzubillah min dzalik ya. Karena mati kafir misalnya. Anak tanya sekarang, kalau ente katakan ibunya Nabi itu meninggal dalam keadaan kufur, kenapa Allah mengizinkan untuk Nabi ziarah ke kuburan ibunya? Bukankah Nabi pernah menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku ini pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kamu sekalian. Kan gitu. Itu kenapa kok pernah dilarang? Karena waktu itu masih bidayatul Islam. Ketika bidayatul Islam itu banyak dari yang dikubur itu dalam keadaan kafir, menentang sama Nabi Muhammad, sehingga Nabi dilarang untuk melarang untuk ziarah kubur. Tapi sekarang sudah banyak, Islam sudah menyebar, banyak yang meninggal muslim, ziarah tidak apa-apa. Berarti menziarahi orang kafir tidak boleh. Nah ini hadisnya apa? Ista'dzantu Rabbi fi ziyaratiha. Aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku. Kemudian apa? Fa'adzinali, mengizinkan kepada diriku. Berarti bukan kafir. Loh, terus kenapa kok tidak boleh untuk mintakan ampun? Ya karena zaman fatrah. Ketika zaman fatrah ya tidak boleh. Artinya apa? Ya muslim hukumnya. Karena zaman pergantian, tidak ada nabi, terputus lama, ya sudah muslim. Malah ini kemuliaan. Karena apa? Karena Allah tidak menginginkan, sudah jangan dimintakan ampun, aku sudah ngampuni. Kan bisa ditakwil seperti itu. Lebih-lebih diperkuat ketika Nabi minta izin untuk ziarah, diberikan izin. Kalau memang itu kafir, seperti omongan kotornya ente, mulutnya ente yang kotor, yang ngatakan kafir, tidak mungkin bisa minta izin. Diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah apa kira Nabi tidak paham gitu? Paham ini? Itu pun yang riwayat Imam Muslim bahwasanya bapakku dan bapakmu di neraka itu perawinya ada yang dhaif, suka bohong, Hamad namanya. Riwayat yang lain Sayyidina Anas tidak menyatakan bapakku dan bapakmu, tidak menyatakan bapakku. Itulah. Jadi begitu getolnya ingin membuat kafir seseorang, sehingga dia tadi itu sampai mengatakan seperti itu. Anda lupa ada satu orang alim, ya lupa namanya. Cirinya mereka itu tiga. Yang pertama,
kalau berhubungan dengan Allah berusaha untuk menjadikan Allah berjasad. Itu jadinya mereka. Yang pertama, berusaha menjadikan Allah berjasad. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah duduk di arsy seperti duduknya kita. Yang kedua, kepada Nabi ihtikor, kepada Nabi nyepelekan. Itu sifatnya mereka yang kedua. Sifatnya yang kedua. Ya kan? Mengucapkan assalamu alayka ya nabiyyu, assalamu alaik, bid'ah. Nabi sama seperti kita, tidak ada bedanya. Sama Nabi nyepelekan. Ya, sama Nabi nyepelekan. Yang ketiga, sama orang muslim suka mengkafirkan. Padha wong muslime suka ngafirno. Itu sifatnya mereka tiga itu. Jadi kalau kepada Allah menjasadkan, kepada Nabi Muhammad menyepelekan, kepada sama orang muslim mengkafirkan. Jadi pas wis tepak klop. Nang Allah kaya ngono, kepada Nabi seperti itu, kepada sama muslim seperti itu. Ini kan bisa ditakwil ini. Dan jelasnya di sini apa? Aku minta izin untuk ziarah, ya sudah, diizini, ya berarti boleh. Anda tanya sekarang, ente mau ndak? Kita orang ini mau ndak ziarah ke kuburannya Fir'aun misalnya? Ayo ziarah, ayo ke sana, ayo. Tidak ada, karena orang kafir itu. Ziarah kepada orang kafir, ndak boleh. Nah, sedangkan Nabi minta izin sama Allah, diizini untuk ziarah ibunya. Berarti ibunya Nabi ini bukan orang kafir. Loh, kenapa kok Nabi minta untuk memintakan ampun tidak diberikan izin oleh Allah? Ya karena Allah tidak menginginkan untuk supaya orang lain maafkan. Sudah dimaafkan kok sama Allah. Ya sama saja orang mati syahid, disolati, dimintakan ampun, haram. Karena apa? Sudah dimaafkan kok sama Allah. Ya mungkin kan dua kan, berarti kan mungkin ini mungkin itu, taib mungkin ini mungkin itu. Mungkin tidak boleh dimaafkan karena orang kafir menurut inti, atau mungkin dia sudah dimaafkan oleh Allah sehingga tidak butuh orang lain untuk memaafkan. Ya benar, itu menurut kita orang. Taib mungkin dua. Nah sekarang ini apa? Aku minta izin ziarah kubur ke ibuku, dikasih izin sama Allah. Berarti kalau dia orang kafir tidak boleh untuk ziarah si Nabi. Tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti karena Allah sudah mengizini ibunya tadi itu untuk supaya diziarahi Nabi, dikasih izin, ya berarti kemungkinan yang ini. Yaitu Allah sudah maafkan. Enggak gelem. Enggak gelem kira-kira. Enggak gelem. Mereka Imam Muslim juga ini. Imam Muslim yang meriwayatkan. Rawahu Muslim. Yang meriwayatkan ini juga Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah. Itu. Wallahu a'lam. Jadi